Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Alvina Dwi Andriani. Perkenalkan, nama saya Delima Nilawati. Perkenalkan, nama saya Anastasia Kori. Perkenalkan, nama saya Putri Mayang Sari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dari kelompok 1 tugas Hygiene Sanitasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul HACCP terhadap roll chicken. Sebelum berpresentasi, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Ngasifuddin yang telah mengajar kami selama 1 semester, sehingga kami bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Dari slide kedua, kami akan menjelaskan tema dari suatu produk makanan Indonesia. Indonesia adalah negara Nusantara yang luas akan kulinernya yang beragam. Masakan Indonesia adalah salah satu tradisi kuliner yang paling kaya di dunia dan penuh dengan cita rasa yang kuat. Hampir seluruh masakan Indonesia kaya dengan bumbu berasal dari rempah-rempah. Kita ambil salah satu contoh makanan yaitu roll chicken. Hidangan ini biasanya terbuat dari daging ayam giling yang kemudian dimasak dengan cara metode deep frying. Di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan dan proses pembuatan roll chicken. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan roll chicken ialah 1 dada ayam file, 1 paprika, 1 lembar pokcoy atau sawi hijau, garam, lada putih bubuk, kaldu ayam bubuk secukupnya, tepung terigu, putih telur, dan tepung panir. Proses pembuatan roll chicken ialah 1. Lebarkan dada ayam file dengan pisau, kemudian pipihkan menggunakan meat hammer. Marinate ayam yang sudah dipipihkan menggunakan meat hammer dengan garam, lada bubuk, dan kaldu ayam bubuk. Selagi ayam dimarinate, potong paprika berbentuk jardinier dan rebus pokcoy atau sawi hijau. Siapkan dada ayam yang sudah dimarinate tadi untuk diisi dengan paprika dan pokcoy. Kemudian gulung menyerupai sushi roll. Setelah ayam menyerupai sushi roll, bungkus menggunakan plastik wrap, kemudian steam selama 15 menit dengan api kecil. Setelah 15 menit, tiriskan ayam, lalu gulingkan ke putih telur, tepung terigu, dan tepung panir. Lalu goreng sampai warna golden brown. Lalu tiriskan. Kemudian potong roll chicken berbentuk slice. Kemudian sajikan saat panas dengan saus tomat. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi produk roll chicken. Roll chicken adalah hidangan yang disajikan sebagai salah satu menu main course atau hidangan utama. Berbahan dasar dada ayam filet yang dibalut dengan tepung panir dan biasanya diberi isian pokcoy, paprika, dan wortel, lalu digulung menyerupai sushi roll. Roll chicken sendiri biasanya disajikan dengan menu side dish seperti mixed vegetables, macaroni napoletan with tomato sauce and kauli sauce. Roll chicken sendiri biasanya menggunakan 2 cara memasak, yaitu di steam dan deep frying. Nah, yang selanjutnya identitas pembeli. Hidangan roll chicken biasanya ada pada restoran, hotel, dan lain-lain. Namun sekarang tidak hanya ada di restoran dan di hotel, karena makanan ini sudah ada pada kemasan frozen foods, yang dimana makanan ini sangat praktis, bisa langsung digoreng di rumah, dan mudah didapat dengan harga terjangkau. Bisa kami simpulkan bahwa target pasar dari makanan ini mencakup semua usia dan semua kalangan, karena makanan ini rasanya mudah diterima oleh masyarakat luas karena rata-rata orang Indonesia suka semua makanan yang digoreng. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi HACCP terhadap bahan baku. Yang pertama, untuk bahan baku utama yaitu adalah ayam. Untuk tingkat bahayanya yaitu di mikrobiologi, jenis bahayanya mudah busuk dan berjamur. Penyebab bahayanya bakteri, tindakan pencegahannya adalah disimpan di kulkas. Untuk tingkatan probabilitasnya ada low, keparahannya juga di tingkatnya low, signifikannya berada di non signifikan. Kemudian kita masuk di penerimaan bahan bumbu. Yang pertama yaitu adalah garam. Tingkat bahayanya
ada di fisika. Terus jenis bahayanya mudah larut, penyebab bahayanya adalah air. Tindakan pencegahannya itu adalah disimpan di wadah yang tertutup. Probabilitasnya di tingkatan high, untuk arahannya di medium, serta signifikannya berada di signifikan. Kedua yaitu adalah kaldu ayam. Untuk bahayanya berada di tingkatan mikrobiologi. Jenis bahayanya mudah busuk dan berjamur. Penyebab bahayanya adalah bakteri. Tindakan pencegahannya disimpan di wadah tertutup. Untuk tingkatan probabilitasnya berada di low atau rendah. Keparahannya berada di high. Terus signifikansinya berada di signifikan. Kemudian masuk bumbu yang ketiga yaitu merica. Untuk jenis bahayanya adalah mikrobiologi. Kemudian jenis bahayanya yaitu adalah mudah busuk. Penyebab bahayanya adalah kutu. Kemudian probabilitasnya berada di tingkatan medium. Untuk keparahannya berada di medium, serta signifikannya berada di non signifikan. Kemudian yaitu adalah bagian dalam. Untuk bahan bagian dalam tersendiri, yang pertama yaitu adalah telur. Tingkat bahayanya di mikrobiologi, jenis bahayanya itu mudah busuk. Penyebabnya ada bakteri. Cara pencegahannya itu pilih telur yang bagus. Untuk probabilitasnya berada di tingkatan medium, keparahannya berada di high, serta signifikansinya berada di non signifikan. Yang kedua, bahaya yang disebabkan oleh fisika, yaitu adalah yang jenis bahayanya itu adalah mudah pecah. Penyebabnya adalah benturan. Cara pencegahannya disimpan di tempat yang aman. Untuk tingkatan probabilitasnya itu di high. Kemudian untuk di pencegahannya berada di low atau rendah. Kemudian signifikannya berada di signifikan. Kemudian kita masuk ke isi. Untuk bahan isi yang pertama itu paprika. Bahayanya adalah mikrobiologi. Jenis bahayanya adalah mudah busuk. Penyebabnya adalah bakteri dan air. Cara pencegahannya dicuci sebelum dimasak. Kemudian untuk probabilitasnya adalah medium, di tingkatan medium, keparahan di medium, serta untuk signifikannya di non signifikan. Untuk bahan yang kedua yaitu sawi. Tingkat bahayanya adalah di medium. Jenis bahayanya adalah mudah busuk. Penyebab bahayanya yaitu adalah air dan ulat. Cara pencegahannya dicuci sebelum dimasak dan disimpan di tempat yang kering. Kemudian untuk probabilitasnya tingkatnya berada di low. Kemudian keparahannya berada di medium, serta untuk signifikannya berada di signifikan. Identifikasi HACC terhadap proses pengerjaan. Yang pertama adalah proses steam. Bahayanya adalah fisika. Jenis bahayanya adalah gosong. Penyebab bahayanya adalah pengaturan suhu. Tindakan pencegahannya adalah memperhatikan suhu. Probabilitasnya adalah low. Keparahannya adalah low. Dan signifikannya adalah non-signifikan. Yang kedua ada perebusan. Bahayanya adalah fisika. Jenis bahayanya adalah matang, tidak merata. Penyebab bahayanya adalah api yang terlalu besar. Tindakan pencegahannya adalah memperhatikan besarnya api. Probabilitasnya adalah low, keparahannya adalah medium, dan signifikannya adalah non-signifikan. Yang terakhir ada pembaluran. Bahayanya ada kimia. Jenis bahayanya ada bakteri. Penyebab bahayanya yaitu tangan dan alat tidak steril.
gunakan hand gloves. Dan tindakan pencegahannya ada cuci tangan sebelum bekerja dan menggunakan alat yang dipakai. Probabilitasnya adalah medium, keparahannya adalah medium, dan signifikannya adalah non-signifikan. Yang terakhir ada titik kendali roulette chicken. Tahapan proses penggulungan, batas krisisnya, pastikan tangan dan alat benar-benar bersih. Yang kedua ada pemotongan ayam, batas krisisnya, pastikan pisau tidak berkarat. Yang ketiga ada pengesteman ayam, batas krisisnya menggunakan panas 49 hingga 260 derajat Celcius. Yang terakhir adalah penggorengan, batas krisisnya, pastikan roulette chicken matang dengan merata. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.